Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cindy Madianisi dari kelas Siklesia A1 Dibanding 2020 ST052. Oke, kali ini saya akan membahas peran Komite Audit dan DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Oke, kita mulai dari pengertian Komite Audit. Komite audit adalah suatu kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara khusus, serta memiliki pandangan antara lain bidang akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem pengawasan internal perusahaan. Pengertian ini berdasarkan Smully dan Sukarta tahun 2015. Berikut tanggung jawab dan fungsi Komite Audit. Yang pertama, Komite Audit bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam memberikan opini independen mengenai hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris sesuai dengan prinsip-prinsip GCG dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Komite Audit berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan kewajaran. Selanjutnya, dasar-dasar hukum pembentukan Komite Audit. Yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 55 POJK 03 tahun 2016 tentang penerapan tata kelola bagi bank umum. Kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 11 atau 33 PBI tahun 2009 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Ketiga, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 55 POJK 04 tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang pembentukan dan pedoman Komite Audit. Yang terakhir, peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait lainnya. Oke, kita lanjut dengan pengertian DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN di lembaga keuangan syariah. Terdapat beberapa tugas DPS, yaitu yang pertama, memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Yang kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Yang keempat, mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Yang terakhir, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia. Berikut fungsi dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Secara umum ada dua fungsi DPS. Yang pertama adalah penasihat. Fungsi ini untuk menjamin berbagai kebijakan bisnis yang dilakukan agar tetap sesuai syariat. Selain ini juga berfungsi dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional untuk memperoleh fatwa. Meskipun begitu, lembaga keuangan syariah juga diarahkan memiliki fungsi audit internal yang fokus untuk memantau apakah suatu kegiatan sesuai dengan syariat. Ada pula pelaksanaan audit eksternal yang digunakan bank syariah dengan auditor yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Fungsi lain dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah adalah meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atau DSN untuk produk baru bank yang belum ada fatwanya. Terakhir, berikut adalah bagan struktur organisasi DSN atau Dewan Syariah Nasional dan DPS Dewan Pengawas Syariah. Oke. Terdapat Komite Perbankan, Bank Indonesia, Direktorat Perbankan, Bank Umum Syariah atau Unit Syariah, kemudian turun ke Dewan Pengawas Syariah. Di sini Majelis Ulama Indonesia ke Dewan Syariah Nasional, baru ke Dewan Pengawas Syariah. Kurang lebih seperti itu. Baik, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.